Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal fi muhkami tanzilihi ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi walaupun lewat media. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas 5 berhala tertua di dunia yang disembah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan ini mengacu kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nuh ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaum Nuh mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, dan juga jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Inilah yang kita akan bahas 5 sesembahan tertua di dunia yang disembah manusia. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Siapa mereka? Hidup di zaman siapa mereka? Bagaimana mungkin kemudian 5 berhala ini yang disembah oleh kaum Nuh menjadi sesembahan orang Arab? Bagaimana mungkin terbentangnya waktu yang cukup lama antara zaman Nuh alaihi salatu wassalam dan zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, patung-patung ini ada dan tersebar di Arab? Bagaimana bisa dan bagaimana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata mengambil perkataan ayahnya dari Ikrimah radhiyallahu an, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala al-Islam aw 'ala at-tauhid. Jadi kita tahu bahwa dari jarak Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada Nabi Nuh itu 10 abad. Artinya 1 abad itu 100 tahun. Berarti jarak antara Nabi Adam ke Nuh itu 1000 tahun. Tidak ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, semua di atas Islam. Artinya di atas tauhid. Baru terjadi kekufuran dan kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh. Nabi Adam alaihi salatu wassalam memiliki banyak keturunan. Yang paling masyhur itu 3. Pertama Qabil, yang kedua Habil, yang ketiga Syith. Itu yang paling masyhur dari turunan Adam alaihi salatu wassalam, walaupun Adam memiliki 40 keturunan, tentunya 20 laki-laki dan 20 perempuan. Tapi yang paling masyhur ini Qabil, Habil dan Syith. Generasi Qabil dan Habil
adalah generasi yang sudah punah. Adapun generasi manusia berikutnya adalah dari Syith alaihi salatu wassalam, Nabi setelah Adam alaihi salatu wassalam dan sebelum Idris. Inilah cikal bakal manusia sampai hari ini, semua turunan Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam. Karena Syith alaihi salatu wassalam di antara anak cucunya adalah Nuh alaihi salatu wassalam, dan setelah terjadi tufan yang sangat besar, maka manusia diluluh lantakkan Allah, tidak ada yang hidup kecuali keluarga Nuh alaihi salatu wassalam. Dan manusia hanya terlahir dari 3 putra Nuh, Syam, Ham dan juga Yafis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lalu apa hubung kait antara kaum Adam alaihi salatu wassalam dari keturunan Syith alaihi salatu wassalam dengan 5 berhala yang kita akan ceritakan di pagi hari ini? Karena ada perselisihan para ulama, di antaranya adalah perkataan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika dia menukilkan perkataan dari Muhammad ibn Qais ketika mentafsirkan surah Nuh ayat 23, qala kanu qauman salihin min bani Adam wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum alladhina yaqtaduna bihim law sawwarnahum kana ashwaqu lana ila al-ibadati idza dzakarnahum fasawwaruhum falamma matu wa jaa akharuna dabba ilaihim iblis faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yuskunal matar fa'abaduhum fabtada ibadatul awthan min dhalikal waqti falamma ba'atha Allahu Nuhan ba'da dhalika qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ibnu Jarir berpendapat bahwa Wad, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr atau 5 berhala ini, mereka adalah kaum Adam alaihi salatu wassalam. Mereka adalah masih kaumnya Adam, bukan kaumnya Nuh. Artinya mereka sudah hidup sebelum Nuh diutus menjadi nabi. Dan mereka adalah orang-orang soleh yang memiliki pengikut yang banyak dan dicintai para pengikutnya, sehingga ketika mereka meninggal dunia, berkatalah para pengikutnya yang setia yang mengikuti 5 tokoh yang sangat soleh ini, kemudian mulailah mereka mengenang jasa yang luar biasa yang pernah ditorehkan 5 orang soleh kepada mereka. Akhirnya mereka pun membuat patung-patung mereka. Para pembuat patung pertama tidak menyembahnya. Kemudian datang generasi berikutnya, maka datanglah iblis. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya bapak-bapak kalian ketika membuat berhala-berhala itu dalam rangka menyembah mereka, dan dengan merekalah mereka meminta hujan dari Tuhannya. Maka kemudian mereka pun menyembah 5 berhala itu, maka terjadilah pertama kali sesembahan berhala. Mulai dari waktu itu sampai diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam memperingatkan mereka, mereka pun malah mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan pula kalian tinggalkan Wad, jangan pula kalian tinggalkan Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Dari sini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa 5 orang soleh ini yang kemudian dijadikan 5 berhala tertua, mereka adalah kaumnya Nabi Adam sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian pendapat yang kedua,
pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anna hadhil asnama asma'u rijalin salihina min qaumi Nuhin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa 5 orang yang soleh ini semua kaum Nuh. Kita tahu bahwa nabi yang paling lama usianya itu Nuh alaihi salatu wassalam, karena menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan usia Nuh itu 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1780. Walaupun yang masyhur dari ahli tarikh bahwa pendapat yang kuat usia Nuh alaihi salatu wassalam 1400 tahun. Itu yang paling masyhur dari kalangan ulama sejarah. Artinya melebihi usia Nabi Adam, karena Adam saja tidak sampai 1000. Lah dari sini Nuh ini hidup di beberapa generasi. Lah di antara kaum Nuh alaihi salatu wassalam itu munculnya 5 orang saleh. Ada yang mengatakan 5 orang saleh ini satu keluarga. Ayahnya disebut Wud, atau Quran menyebutnya Wad. Disebut Wud karena dicintai. Adapun anak-anaknya adalah Yagus, Suwa, Ya'uq, Nasr. Ini anak-anak daripada Wud atau Wad. Quran menyebutnya seperti itu. Lah Wad ini adalah tokoh sentral dari kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi orang suka dengan Wad ini dan juga keluarganya, karena mereka ahli ibadah, ahli sedekah, ahli taat, dan ahli mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruh mereka luar biasa di antara kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka pun meninggal satu persatu. Pertama Wad meninggal dunia, kemudian estafet dakwah diberikan kepada anak tertuanya Suwa. Kemudian Suwa meninggal dunia, estafet dakwahnya diberikan kepada Yagus. Kemudian Yagus meninggal dunia, estafet dakwahnya diberikan kepada Ya'uq, dan terakhir kepada Nasr. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang diteladani sampai akhirnya ketika sudah tidak ada yang lagi yang hidup, maka kaumnya sangat merindukan mereka. Disinilah terjadi kesyirikan pertama. Syaitan datang setelah 10 abad lamanya atau 1000 tahun menggoda anak Adam untuk tersesat, tidak berhasil. Apalagi Adam dan Hawa memang sudah kapok bahasa kitanya, sudah bertobat betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla sejak mereka diusir dari sorga dengan doanya yang sangat masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya iblis tidak sanggup menggoda Adam dan Hawa di bumi. Akhirnya yang dilirik adalah anak turunannya, dan yang berhasil digoda adalah kabilahnya Qabil, sehingga menjadi kabilah yang sangat rusak. Tetapi belum terjadi kesyirikan, semua di atas tauhid. Hanya terjerumus kepada dosa besar seperti perzinahan, minum khamar, pembunuhan. Ya sudah ada sejak zaman itu, tapi belum ada kesyirikan sama sekali. Kesyirikan terjadi itu setelah melintasi 10 abad atau 1000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam ke zaman Nuh. Dari situlah kemudian ketika satu keluarga orang saleh, wali Allah, Wad, kemudian Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr meninggal dunia, maka syaitan datang kepada kaumnya dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung mereka agar kalian mengingat kebaikan mereka? Akhirnya dibuatlah patung oleh mereka. Ada sebagian ulama, di antaranya Al-Waqidi, yang dinukilkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Akhirnya mereka pun membuat patung dengan berbagai macam bentuk. Kana Wad ala surati rajuli, wa Suwa ala suratil imraati, wa Yagus ala suratil asadi, wa Ya'uq ala suratil farasi, wa Nasrun ala suratin nasrin minat tayri. Kata Al-Waqidi yang dinukilkan Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa pertama Wad, mereka membuat patung Wad ini seperti bentuk laki-laki.
Adapun Suwa seperti bentuk wanita, adapun Yaghus seperti bentuk macan ataupun singa asad, adapun Ya'uq seperti kuda, adapun Nasr seperti bentuk burung nasr. Jadi mereka membentuk seperti itu, walaupun sebagian para ulama membantah ucapan Al-Waqidi dan mengatakan bahwa semua patung 5 orang soleh ini semua bentuk manusia, tidak ada bentuk singa, kuda ataupun burung. Tapi itulah perselisihan para ulama. Akhirnya mereka membentuk patung-patung ini kemudian diletakkan di sebuah tempat. Jadi apabila mereka melintasi tempat tersebut, maka mereka akan mengenang kebaikan 5 orang soleh ini sehingga terangsang untuk beribadah. Tetapi setelah generasi pembuat patung meninggal dunia, datang generasi kedua, anak-anaknya. Setan datang lagi, kemudian mengatakan, kenapa kalian harus lelah letih melihat patung-patung kalian, patung-patung orang soleh kalian datang ke tempat ini? Kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak saja? Buatlah patung-patung ini banyak-banyak, diproduksi, diletakkan di masing-masing rumah. Jangan kalian capek-capek lelah letih datang ke tempat ini. Akhirnya diproduksilah patung itu sehingga menjadi banyak, dan hampir tidak ada satupun rumah kecuali ada berhala 5 berhala ini. Ketika masuk ada generasi ketiga, syaitan datang lagi dan mengatakan, sesungguhnya saya adalah orang yang hidup di zaman bapa dan kakek kalian. Tahukah kalian kenapa bapa dan kakek kalian membuat patung itu? Mereka mengatakan tidak tahu. Sesungguhnya bapa dan kakek kalian membuat patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin lewat patung-patung ini. Mereka mengatakan seperti itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Mulailah akhirnya mereka tawassul dengan 5 berhala ini yang berakhir dengan menyembah 5 berhala ini. Subhanallah, inilah permulaan orang menyembah berhala. Mereka menyembah orang soleh. Awalnya yang disembah adalah 5 orang soleh, akhirnya semua yang ada di alam semesta ini disembah. Lihat di zaman Nabi Ibrahim berkembang sesembahan. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, Namrud, dan begitu seterusnya. Dan sampai hari ini berhala semakin banyak, bukan hanya berbentuk patung saja di zaman sekarang. Orang nyembah uang aja ada. Dari sini maka sesembahan itu berkembang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, ini kan zaman sudah lalu, entah berapa ribu tahun dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke zaman Nuh alaihi salatu wasallam itu. Tapi kenapa pula kemudian 5 berhala ini sampai di Arab dan disembah orang-orang Arab? Bagaimana kisahnya sehingga kemudian 5 berhala ini sampai di Arab dan menjadi sesembahan orang Arab? Ada 2 pendapat yang disebutkan para ulama tentang kenapa sampai di Arab sesembahan ini. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di negeri Arab, khususnya di Hijaz, Mekah dan Madinah dan sekitarnya, akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam berhasil membuat asas tauhid bersama putranya Ismail. Bahkan bukan hanya itu saja, membangun sebuah rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi manasik haji sampai hari kiamat. Dan itu jasa Ibrahim mentauhidkan seluruh bangsa Hijaz, bangsa Arab khususnya dan umumnya dunia. Maka setelah kemudian dakwah tauhid di Arab ini jauh daripada dakwah Ibrahim, karena Ibrahim sudah meninggal dunia, Ismail sudah meninggal dunia, dan tidak ada nabi setelah Ismail. Lain dengan nabi-nabi Bani Israel, setiap nabi meninggal muncul nabi yang lain. Tapi nabi Arab berbeda, karena setelah Ismail meninggal dunia tidak ada nabi setelahnya. Jauh baru kemudian muncul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah ketika itu maka
kemudian syaitan datang, iblis datang, menunjukkan tentang patung-patung, 5 patung yang terhempas tufan, yang konon katanya dalam riwayat ketika terjadi banjir bandang tufan itu 5 berhala ini terhempas sehingga terkubur di Jeddah. Baru di Jeddah sekarang yang jadi bandara kerajaan Saudi sana, terkubur di Jeddah itu. Sehingga akhirnya syaitan menunjukkan kepada orang-orang Arab bahwa di situ ada pendaman berhala yang terjadi di zaman Nuh alaihi salatu wasallam yang terhempas banjir. Akhirnya syaitan pun mulai datang kemudian merayu orang-orang Arab untuk menggali situs-situs itu. Maka digalilah, ditemukanlah 5 berhala yang pernah disembah kaum Nuh alaihi salatu wasalam, Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa dan Nasr. Dari situlah maka setan berhasil menyingkirkan berhala-berhala itu yang kemudian berakhir dengan disembahnya orang Arab. Ini satu kisah. Kisah yang lain, sebenarnya berhala ini tidak pernah ditemukan. Jadi tidak ada orang-orang Arab itu menemukan situs-situs berhala Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasr dan begitu seterusnya. Akan tetapi setelah terjadi tufan dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh alaihi salatu wasallam dan 3 putra yang menjadikan cikal bakal manusia sampai hari ini, lah orang-orang yang selamat di kapal itu akhirnya menceritakan tentang kisah 5 berhala kepada anak-anak mereka. Kemudian anak-anak mereka menceritakan kisah 5 berhala kepada cucu-cucu mereka. Kemudian cucu mereka mengkisahkan berhala ini kepada cicit-cicit mereka. Akhirnya kemudian dari satu generasi ke generasi berikutnya cerita ini terus tasalsul seperti itu, sampai akhirnya cerita ini sampai di Arab. Dan ketika itu belum terjadi kesyirikan, sampai datang seorang laki-laki namanya Amru ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai yang disabdakan Rasul, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'aahu li'annahu awal man sayyaba sawaib aw ghayyara dina Ibrahim. Aku melihat Amr bin Luhai itu terburai ususnya di neraka karena dia orang yang pertama kali menghapuskan agama Ibrahim di Arab. Jadi Amr bin Luhai ini suatu ketika safar, karena dia kan tokoh besar, tokoh sentral. Amr bin Luhai ini dulu Arab itu dikuasai oleh Jurhum, kemudian belakangan dikuasai oleh kabilah Khuza'ah, dan salah satu tokohnya adalah Amr ibn Luhai ini. Lah Amr bin Luhai ini orangnya dermawan sehingga sangat dicintai oleh orang-orang Arab. Jadi suatu ketika safar ke Syam, dilihatnya orang-orang Syam ini berbeda karena meyakini bahwa Syam itu daerah para nabi. Rupanya ada satu perkampungan yang dilewati oleh Amr bin Luhai ini para penyembah berhala. Dikiranya karena Syam itu negerinya para nabi, itulah agama yang benar. Akhirnya mereka atau dia meminta berhala untuk dibawa ke Mekah. Lah berhala-berhala itulah yang kemudian diberi nama Wad, diberi nama Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itulah kemudian menjadi nama-nama itu berkembang di Arab. Makanya banyak orang-orang Arab itu menamakan dengan berhala-berhala yang tua ini anak-anak mereka. Contohnya Amr ibn Abi Wud, diambil dari Wad ya, yang pernah mubarazah dengan Ali radhiyallahu anhu. Namanya Amr ibn Abi Wud ya. Kemudian juga ada namanya Abdu Ya'uq. Jadi mereka selalu kemudian dijadikan nama berhala-berhala itu untuk anak-anak mereka, menunjukkan bahwa berhala ini juga tersebar di Arab. Jadi pendapat yang kedua, sebenarnya berhalanya tidak ketemu, tetapi ada berhala-berhala yang dibuat kemudian ditempelkan nama di situ. Maka tersebarlah nama 5 berhala tertua yang disembah manusia ini, sehingga akhirnya kemudian dibagi-bagi di beberapa kabilah. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saratil awthanul lati kanat fi qaumi nuhin fil arabi ba'du.
Maka berhala-berhala yang dulu di zaman Nabi Nuh ini menyebar di Arab. Adapun Wad diletakkan di kabilah Kalbin. Adapun Suwa diletakkan di kabilah Hudzail. Adapun Yagus diletakkan di kabilah Murad. Adapun Ya'uq diletakkan di kabilah Hamadan. Adapun Nasr diletakkan di kabilah Himyar. Akhirnya tersebar di beberapa kabilah. Kemudian wahya asma'u rijalis salihin, dan mereka lah nama-nama orang-orang saleh min qaumi Nuhin alaihi salatu wassalam, dari kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nusikhal ilmu ubidat. Kemudian setan datang kepada mereka agar menancapkan patung-patung itu di majelis-majelis mereka yang mereka duduk di situ, kemudian diberi nama dengan nama-nama mereka. Mereka pun melakukannya. Pertama tidak disembah, sampai ketiga generasi yang membuat itu hancur, ilmu dihapuskan, barulah kemudian disembah. Dari sini menunjukkan bahwa akhirnya patung tertua ini tersebar. Tetapi setelah datangnya Nabi SAW, kemudian Nabi SAW melanjutkan estafet dakwahnya Ibrahim untuk mendakwahkan tauhid, maka Rasul akhirnya menghancurkan seluruh berhala yang pernah disembah oleh orang Arab, sampai kepada Lata, Uzza, Manat, Khubal, dan patung-patung yang pernah disembah oleh orang Arab. Bahkan bukan hanya satu berhala, ribuan berhala ditumbangkan. Nabi SAW, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lalu bagaimana kisah tentang berhala-berhala yang lain seperti Lata, Uzza, Manat, Khubal dan berhala-berhala ma'ruf di Arab? Nantikan kisahnya, mudah-mudahan kita bisa mengkisahkan di lain kesempatan. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.